Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dengan mata kuliah mekanika tanah. Kali ini kita akan membahas tentang lateral earth pressure, tekanan lateral atau tekanan horizontal dari tanah. Oke, seperti biasa kita sedikit mengulang ya pelajaran yang telah lalu. Itu sifat mekanis tanah. Dalam hal ini kuat geser tanah ya. Jadi lewat salah satu uji laboratorium yang bernama uji triaksial ya. Itu kita bisa mengetahui kuat geser tanah ya, yang mana sudah kita pelajari bahwa kuat geser dari tanah itu adalah sama dengan sifat kohesi ditambah tegangan normalnya ya, dikali tanggen dari sudut geser dalamnya, yaitu pi. Jadi persamaan garis lurus yang terjadi di sini ya, yang mana sumbernya adalah tegangan geser atau tau ya, tau, dan sumber x nya adalah sigma, tegangan normal, yang mana garis yang terbentuk ini adalah garis dari keruntuhannya itu sendiri, yang mana membentuk sudut yang namanya ini pi ini ya, sudah kita pelajari. Dan di sini ada namanya harganya C ya, jadi betul-betul persamaan garis lurus. Kemudian ada sifat mekanis tanah yang lain adalah tegangan efektif ya. Jadi pada sebuah kedalaman di dalam tanah, kita misalkan tinjau sebuah kedalaman Z gitu ya, yang mana di sini ada air tanah pada ketinggian tertentu. Sebagai contoh, misalkan ini dalam kedalaman 2 meter terdapat air tanah. Nah, bagaimana misalkan satu titik yang ditinjau, tegangan yang terjadi pada titik yang ditinjau gitu ya, yang mana tanah itu mempunyai kerapatan tentunya. Kemudian karena ada air, di sini terjadi ada tegangan pori, sehingga tegangan efektif ini adalah, kalau didefinisikan, jadi tegangan total dikurangi tegangan pori ini. Ini diagram dari tegangannya itu sendiri seperti ini gitu ya, karena di sini ada air. Kemudian ini tegangan porinya, sehingga tegangan efektifnya adalah seperti ini, tegangan total dikurangi tegangan pori. Ini contoh soal pengerjaannya ya. Jadi tadi disebutkan di kedalaman 2 meter, jadi pada posisi kalau Z nya adalah 1 meter, artinya kurang dari 2 meter, maka tidak ada tegangan pori di situ, sehingga tegangan total akan sama dengan tegangan efektifnya, dan seterusnya gitu ya. Ini contoh soal jadi, dan sudah kita bahas di pelajaran yang sebelum ini ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi inti untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kalau kita tinjau misalkan ada sebuah elemen, sebuah titik gitu ya, pada sebuah kedalaman, itu akan terjadi tegangan vertikal dan tegangan horizontal. Pada saat keadaan setimbang, artinya tidak ada pergerakan tanah. Dalam hal ini misalkan kalau di sini ini DPT ya, dinding penahan tanah, ini tidak terjadi perubahan pergerakan tanah, artinya kondisi saat ini disebutnya adalah kondisi pada saat diam atau rest ya. Kemudian ada kondisi yang lain, yang mana ini terjadi pergerakan tanah ke arah luar dari
menjauh artinya ya, dari badan tanahnya sendiri. Ini disebutnya kondisi aktif, tegangan aktif ya. Jadi kalau di sini ada tadi dinding penahan tanah, karena tegangan lateral yang terjadi pada titik ini bertambah gitu ya, sehingga si dinding penahan ini bergerak, maka ini dikatakan active pressure. Sebaliknya, kalau misalkan si dinding penahan tanah ini kita berikan gaya lebih gitu ya, sehingga mendorong tanah ke arah badan tanah ini sendiri, itu akan terjadi sama juga perubahan delta L di sini ya, tapi ke arah tanah sendiri. Ini dinamakan passive pressure. Nah, penjelasannya di slide berikutnya akan dijelaskan. Oke ya. Kita tinjau yang pertama ya. Jadi pada saat kondisi at rest atau diam, misalkan seperti biasa kita ambil sebuah kedalaman Z ya dalam hal ini, maka misalkan di sini ada sebuah elemen yang namanya A gitu ya, pada sebuah kedalaman Z, itu akan bekerja gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, perbandingan antara gaya vertikal dengan gaya horizontal dengan gaya vertikal itu sama dengan K atau konstan ya, konstanta. Ini dinamakan dengan K0 ya. Jadi perbandingan antara gaya horizontal dan gaya vertikal itu sama dengan K, atau sebaliknya kalau diubah persamaannya menjadi gaya horizontal sama dengan konstanta 0 ya, K0 dikali gaya vertikal gitu ya. Nah, kalau ini akan bergantung pada proses terbentuknya tanah, kepadatan relatif tanahnya, kerapatan relatif tanahnya ya, relative density. Kemudian untuk pelempung khusus itu tergantung dari over consolidated ratio nya, OCR atau rasio konsolidasi lebih. Nah, misalkan ini contoh soal ya. Contoh soalnya misalkan Z-nya kedalamannya ini 5 meter, kemudian kerapatan keringnya 18,4, ke padatan saturatednya atau jenuhnya 20,5. Ini satuannya kilonewton per meter persegi atau kilopascal ya. Kemudian kita ambil misalkan harga konstanta K0 nya itu untuk pasir ini adalah 0,4. Nah, kita coba hitung tegangan yang terjadi ya, tegangan horizontal yang terjadi pada kedalaman Z tersebut, dalam hal ini 5 meter. Jadi ini rumusnya sudah tadi diketahui ya. Jadi karena ini kondisinya kering ya, artinya tidak ada tekanan pori di sini. Tekanan totalnya itu sebenarnya tekanan efektifnya. Kita masukkan tegangan horizontal sama dengan K0 dikali tegangan vertikal, yang mana tegangan vertikal sendiri sudah kita pelajari rumusnya seperti ini, kerapatan dikali Z, jadi langsung dikalikan aja 18,4 dikali 5 dapat segini ya, 92,0 kilonewton per meter persegi atau kilopascal, sehingga harga tegangan horizontalnya tinggal dikalikan saja dengan K0 itu sekian. Oke, ini dalam kondisi kering ya. Bagaimana halnya dengan kalau misalkan pada keadaan kondisinya jenuh, artinya permukaan air di sini ya, ini permukaan air. Nah, di permukaan air itu ada di sini. Ada di sini. Ini lambang adanya air di situ. Nah, bahwa tegangan total itu adalah tegangan efektif ditambah tegangan pori, atau tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi tegangan pori. Tegangan total tegangan efektifnya sendiri tadi udah ada ya rumusnya ya. Kemudian tinggal ditambahkan dengan tegangan porinya.
Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kondisi saturated ya, kerapatan saturatednya dikurangi kerapatan air. Ini diambil biasanya sih kalau dibuatkan 10, tapi kita pakai 9,81 aja. Jadi kondisi kerapatan kondisi jenuhnya adalah tadi ya 20,5 dikurangi 9,81 dikali 5 ya, dikali 5 dapatlah sekian, 63,5. Ini untuk tegangan vertikalnya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangan porinya? Tinggal dikalikan aja ya, kerapatan air dikali Z ya. Ini Z, maaf ini Z. 9,81 kali 5 dapatlah sekian, sehingga tegangan porinya dapat, tegangan efektif horizontalnya juga dapat, tinggal ditambahkan ya. Nah, ini rumusnya. Jadi tegangan totalnya 70,4. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan lebih besar ya. Kenapa? Karena di sini ada tegangan air ya, karena ada tegangan pori. Oke. Kita lanjut. Jadi ada beberapa peneliti ya mendefinisikan K0 ini. Bagaimana sih mencarinya? Misalkan tahun 1944 Zeki itu mendefinisikan bahwa K0 ini 1 ditambah 1 dikurangi sin pi, jadi sin dari sudut geser internalnya. Kemudian tahun 1965 Brocker dan Zreland ini mendefinisikan bahwa K0 ini 0,95 kurangi sin pi. Kemudian yang lainnya ini ya, ada bahwa ada hubungan antara over consolidated, jadi K0 ini sama dengan 1 dikurangi sin pi dikali OCR pangkat sin phi nya itu sendiri. Dan ini ada rumus-rumusnya yang lainnya. Ini tergantung nanti kondisinya seperti apa, rumusnya yang mana yang mau dipakai ya. Oke, kita lanjut dengan pembahasan lateral pressure ini. Ini pada kondisi kering ya, yang pertama ya, artinya tidak ada air di sini. Kita tinjau misalkan satu bagian tanah yang mana di sini ditahan oleh sebuah dinding yang namanya dinding penahan tanah ya, DPT. Ini pernah dengar ya namanya DPT. Tapi bukan daftar pemilih tetap ya, ini nggak ada hubungan sama pemilihan umum. DPT artinya dinding penahan tanah. Nah, misalkan ada sebuah tanah ditahan oleh dinding penahan tanah yang mana sampai kedalaman H gitu ya. Nah, distribusi dari tekanannya, gayanya sendiri itu seperti ini. Ini bisa dimengerti maksudnya begini. Ini kan ketinggian 0 ya, artinya kedalaman 0 di sini dia paling atas. Ini ya 0, tidak ada tekanan di sini. Semakin dalam tentunya karena semakin besar ya gaya yang bekerja, semakin dalam. Kita ketahui bahwa rumusnya itu tadi ya, udah dipelajari tadi ya, bahwa semakin dalam ini semakin besar. Ini bisa kita pahami ya, dimana tanah ini mempunyai kerapatan ini ya, seperti biasa gamma. Nah, gaya total persatuan lebar dinding ya, dalam hal ini P0 adalah sama dengan luas dari diagram tekanan yang bersangkutan. Artinya begini, kita sudah mengetahui rumusnya pada sebuah kedalaman H adalah ini ya, ini. K0 dikali dengan tegangan vertikal, artinya tegangan vertikal ini gamma dikali H ya, dikali kedalaman. Ini adalah kalau dalam segitiga ini adalah alas dari segitiga ini. Nah, gaya totalnya ini sendiri adalah, kalau kita lihat ya, kita lihat rumusnya ini.
panjang ini ya, panjang alas ini dikalikan H, artinya K0 gamma H dikali H ya. Tapi karena ini segitiga dibagi 2 gitu loh. Jadi gaya yang bekerja ini ya, persatuan luas ya, dalam hal ini bukan luas sebenarnya, persatuan lebarnya ya. Oh ya, ini nih gaya total persatuan lebar, maksudnya persatuan per meternya ya, per meternya dalam persatuannya meter, P0 dalam hal ini adalah sama dengan luas segitiga ini. Coba dilihat baik-baik. Ini tadi rumusnya udah kita dapat ini adalah sama dengan panjang alasnya dikalikan H dibagi 2, jadi gini P0 ini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Ini pada kondisi dimana tidak ada air ya.